sedikit Bang, dari sudut pandang Partai Amanat terkait dengan adanya yang diselenggarakan oleh KPU kepada parpol terkait KPU. Apa sih yang menjadi ukuran di sini? Ya, sebelumnya kami berterima kasih atas dan apresiasi atas kegiatan kemarin yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jawa Barat terkaitan dapil ya, pemanggilan dapil. Ya. Nah, dari hal tersebut kami dapat menyikapi bahwa apa yang disampaikan baik dari partai politik maupun dari pihak pemangku wilayah seperti kecamatan itu sebenarnya sama-sama benar ya, sama-sama ada kepentingan di situ. Nah, dari segi kecamatan Arut Utara kemarin dari sama kecamatan saya mendukung memang itu harus dilakukan oleh cepat supaya bagaimana Arut Utara itu mempunyai dapil tersendiri. Ya paling tidak hanya bergabung dengan dapil Pangkalan Banteng. Nah, yang sekarang Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada dan Arut Utara. Sehingga keterwakilan daripada masyarakat Arut Utara sangat sulit untuk masuk. Kenapa? Jumlah penduduknya 8 ribuan, jauh tertinggal dari pengelolaan dan kabupaten. Nah, kemarin Camat Arut Utara mengusulkan bagaimana supaya di Arut Utara itu satu dapil dengan Pangkalan Banteng. Nah, namun dengan demikian ada aturan yaitu 7 item tadi. Salah satunya bahwa dapil itu baru bisa dijadikan satu dapil ketika jumlah kursi yang didapat dari dapil itu paling tidak 3 kursi. Memenuhi kotanya itu. Ya, memenuhi kota baru bisa satu dapil. Itu yang pertama. Dan kedua, syaratnya bahwa wilayah tersebut harus satu hamparan atau satu bantaran sungai. Nah, kemarin memang kami sempat bisik-bisik dengan KPU, bagaimana kalau Arut Utara ini gabung dengan Kota Lama. Ternyata tidak bisa karena terputus oleh Arut Selatan. Transportasi jauh. Iya. Nah, jadi itu. Jadi harus yang satu hamparan dan satu aliran sungai. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya menurut saya hanya satu. Bagaimana di Arut Utara ini dilakukan penambahan penduduk dalam arti transmigrasi, ya, atau bagaimana supaya perkembangan penduduk dari Arut Utara itu cukup signifikan sehingga bisa menjadi 3 kota. Tapi apakah ini tidak menjadi salah satu pemicu ke depannya nanti ini ribut lagi Pak? Karena kan pertambahan penduduk kan sebenarnya kan terus dijalankan gitu. Nah, apakah ini tidak menjadi salah satu program ke depannya dalam sistem pemerintahan? Sebenarnya kalau untuk penambahan penduduk tidak ada masalah karena dengan pola transmigrasi kan, yang sekarang juga kita lakukan di Desa Rangda, yang di 2023 nanti sudah mulai bergerak. Jadi untuk bagaimana pertama untuk agar masyarakat kita itu bisa berorientasi sehingga bisa bersaing dengan baik dengan masyarakat yang di luar yang sudah mempunyai pengalaman. Jadi kita di Rangda itu nanti ada transmigrasi. Nah, harapannya untuk pertama meningkatkan ekonomi, meningkatkan kreativitas daripada masyarakat itu sendiri yang lokal ini supaya bercermin dengan apa yang dibawa oleh masyarakat luar dan beradaptasi sehingga bisa bersaing. Gitu. Terus kita kaitannya lagi dengan masalah dapil tadi, kan dari partai politik nih pada prinsipnya dia mengacu kepada 2019. Kalau bisa jangan sampai ada pergeseran dapil. Cukup benar juga, cukup beralasan juga karena kepentingan mereka. Ketika dapil ini bergeser, maka suara yang sudah dipupuk oleh mereka selama ini akan biar dan akan mengancam mereka tidak bisa duduk. Bahkan kenapa suara terpecah. Itu jadi mereka terus yang partai politik sekarang mempertahankan bagaimana dapil itu tidak berubah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari Arut Utara itu kan perwakilan dari partai politik kan cukup besar di sana. Namun artinya mereka ini kena ingin dapil sendiri ada perwakilan di DPR. Akan tetapi orang-orang yang punya potensi di sana kan cukup besar nih. Kenapa tidak bergabung dengan partai walaupun tidak punya dapil? Karena kan atensinya pasti misalkan orang bangun nih duduk
untuk sebagai caleg, ternyata duduk dia tetap perwakilan dari Arif Utara, kan gitu Bang. Ya, sebenarnya itu permainan yang elok ya. Ya, dalam arti dia tidak punya dapil, tetapi dia bisa mendudukkan orangnya di dalam titipan ke beberapa partai misalnya dari Arif Utara. Tapi kita jangan lupa di dalam penentuan caleg nanti yang lolos dalam perjalanannya ke DPR itu tidak lepas dari hitung-hitungan. Ketika hitungan yang perwakilan Arif Utara ini lebih rendah daripada yang lain, maaf tidak bisa diakomodir secara otomatis gitu. Iya, gitu. Tapi kan seharusnya kan sebagai Pak Camat juga memberikan satu atensi kepada warganya, harus betul-betul bersaing, paling tidak kualitas. Kalau masalah SDM kan lebih banyak juga lah, artinya cukup memadai gitu. Akan tetapi karena ini posisi mereka banyak suara tidaknya saja. Nah, tapi karena keterbatasan suara tadi di wilayah Pangkos hanya 8.000, sehingga dapil tidak bisa terpenuhi kan gitu. Nah, mungkin ada harapan kedepannya kan? Harapan kita mudah-mudahan nanti kan ini kan regulasi yang membuat manusia, ya kan, bahwa satu dapil harus 3 suara dan sebagainya. Mudah-mudahan regulasi itu bisa dievaluasi, jadi bisa memperhatikan kecamatan-kecamatan yang kecil, yang jumlah penduduknya kecil, pemilihnya kecil, tetapi bisa mendapatkan perwakilannya ke DPRD. Nah, dengan catatan artinya kuota itu dikecilkan. Jadi misalnya satu dapil cukup 1 kursi di DPR. Iya. Kalau memang satu dapil 1 kursi, saya kira ada harapan untuk memasukkan warganya ke DPRD. Iya. Jadi artinya kompetisi bersaing itu dia punya peluang. Dia punya peluang. Kalau seperti ini dia pasti kalah duluan deh. Jumlah orang lebih jauh di atas dia, walaupun dia bergerak sedemikian rupa, yang bentuknya di situ warganya. Oke, Pak Camat, sedikit lagi Pak Camat terkait dengan ini kan ini hangat ya, artinya mereka memberikan satu kesempatan kepada warganya bagaimana supaya bermain politik ini supaya bisa mendominasi paling tidak ya. Artinya dominasi dalam arti mereka bisa duduk di kursi dewan nantinya gitu. Artinya walaupun mereka keterbatasan suara, artinya tidak sesuai dengan dapil, tapi mereka kan tetap berupaya. Tapi kira-kira dalam masa waktu ini ada nggak perubahan-perubahan KPU untuk bisa merubah dapil jika itu terjadi? Kalau untuk perubahan saya kira masih bisa, walaupun sudah ditetapkan kan bisa direvisi kan gitu. Masih ada perubahan. Apalagi ini masih dalam tahap ekspos kemarin, artinya KPU masih bisa merekomendasikan kepada KPU RI agar meninjau ulang regulasi yang ada. Yang pertama masalah tadi yang katanya harus satu hamparan, satu ruas sungai, mungkin bisa jadi agar Aruta ini gabung dengan Kota Waringin lama. Nah, kalau Aruta gabung dengan Kota Waringin, insya Allah Kota Waringin duduk, Aruta duduk. Tapi ini kerangka acuan ini apakah penduduknya atau tata batas wilayahnya yang sehingga menjadi dominan dapil ini? Semua. Jadi ada tata batas wilayah, jumlah penduduk, terus satu hamparan. Ada 7 item kemarin yang ditayangkan oleh KPU. Jadi begitu kita melihat 7 item itu sepertinya tertutup Aruta ini untuk dapil sendiri gitu. Kalau melihat 7 item itu tadi. Tetapi kalau memang dievaluasi, regulasi yang berubah, itu mungkin bisa. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kecamatan terkait dengan uji publik dalam rancangan penataan dapil wilayah untuk kursi anggota dewan tahun 2024.